Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak WK di Spensabaya Channel ya. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap semangat, tetap sehat di rumah ya. Kali ini Pak WK melanjutkan materi sebelumnya tentang cahaya, tapi fokusnya di sini tentang cermin datar ya. Jadi kompetensi dasarnya masih sama 312 ya. Tapi fokusnya di sini tujuan pembelajarannya yaitu tentang pembentukan bayangan pada cermin datar. Oke. Sebelum jauh, Pak WK ingin jelaskan dulu ya, apa itu cermin. Ya, cermin itu sebuah benda dengan permukaan yang dapat memantulkan bayangan dengan sempurna ya. Jadi bayangan benda itu bisa dipantulkan dengan sempurna. Masih ingat tentang pemantulan? Jadi ada pemantulan teratur dan baur. Nah, ini cermin termasuk pemantulan yang teratur. Cermin sendiri itu dibedakan ada dua. Yang pertama datar ya. Nah, ini contohnya Pak WK sedang bercermin di rumah ya. Nah, bisa dilihat ini realnya Pak WK, ini bayangannya Pak WK. Ya, bisa juga kamu temukan di meja-meja rias itu ada cermin datar. Nah, yang berikutnya selain datar ya, ada juga cermin lengkung. Disebut lengkung karena bentuk cerminnya melengkung, ada yang melengkung ke dalam, ada yang melengkung keluar. Nah, ini contohnya cermin cekung, ini melengkung ke arah dalam. Bisa kita ambil contoh sendok. Nah, ini yang melengkung ke dalam. Ya, bisa dicoba di rumah. Kamu akan terlihat terbalik ini bayangannya ya, bayangan kamu di dalam sendok ini terbalik. Itu kalau bagian lengkung yang ke dalam. Nah, ini mengcover, padahal sendok kan kecil, bisa mengcover setengah badannya Pak WK. Nah, contoh lain ini pada dokter gigi ya, mereka menggunakan cermin cekung untuk melihat posisi gigi yang ada di dalam. Contoh lagi dari cermin lengkung ya, ada cembung. Cembung itu melengkungnya keluar ke arah luar. Nah, sendoknya tinggal dibalik saja ya. Nah, ini kalau melengkungnya keluar ternyata bayangan Pak WK jadi tegak. Ini tadi terbalik, ini tegak ya. Nah, ukuran Pak WK sama sendok kan jelas jauh ya, jauh sekali ya. Tetapi ini Pak WK bisa masuk semuanya, ini hampir setengah badan ini masuk ke dalam sendok ya. Nah, contoh lain ada di jalan-jalan, di tepi jalan itu ada cermin cembung, atau di tempat Indomaret ya, di Alfamart itu ada cermin cembung. Spion itu termasuk cermin cembung ya. Nah, lebih detail lagi kita Pak WK akan menjelaskan tentang perbedaan cermin datar, cekung dan cembung. Nah, masih ingat hukum pemantulan ya, di sini ada dua bunyinya. Ada sinar datang, ada sinar pantul, ada garis normal pada satu bidang datar, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini ada cermin datar. Ini sinar datang pada sudut tertentu ya, pada sudut tertentu. Nah, bagaimana kalau sinar datangnya tegak lurus ya, atau tegak dengan garis normal? Apa yang terjadi ya? Nah, pada cermin datar ini bentuk cermin cekung, bentuk cermin cembung. Lah, kalau sinar datangnya seperti garis normal sejajar ini ya, sejajar, maka apa yang terjadi? Perbedaannya ada di mana? Nah, kita coba amati yang cermin datar dulu. Sinar datang ini sinar lah, kumpulan dari sinar namanya berkas sinar. Sinar datang semuanya sejajar membentuk sudut 90 derajat karena ini cermin datar, jadi bisa membentuk 90 derajat. Maka sinar yang dipantulkan ya akan dikembalikan lagi pada garis yang sama. Ya. Ini kalau membentuk 90 derajat sudutnya lah. Pada cermin cekung bagaimana? Ya, ini sejajar ya. Pada cermin cekung sinar datang sejajar.
Nah, ini permukaannya enak, ini rata, permukaannya datar. Lah ini permukaannya melengkung, berarti otomatis yang ini sama ini pasti akan membentuk sudut. Nah, yang ini terlihat posisi di tengah. Kalau di tengah dia terlihat datar, ya, di tengah datar. Sementara di samping-sampingnya melengkung. Yang samping-samping ini akan membentuk sudut. Nah, istimewanya di sini cermin cekung, sinar yang datang sejajar mereka akan dikumpulkan pada satu titik. Ya, pada satu titik, lebih dikenal dengan konvergen. Sementara pada cermin cembung sinar bentar ya, sebelum cermin cembung ini hubungannya apa dengan hukum pemantulan? Nah, di sini karena dia membentuk sudut, sinar datang, sinar pantul, maka muncullah garis normal. Jadi ini membentuk sudut datang, sudut pantul. Jadi bunyi hukum pemantulnya ini berlaku. Jadi ada dua-duanya ini berlaku. Sinar datang, sinar pantul, garis normal, terus sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini juga ada garis normalnya. Kalau ada garis normal berarti ada sudut datang, sudut pantul. Nah, sekarang ke cermin cembung. Sinar datang sejajar. Ini yang di tengah, ya, datar. Maka akan dikembalikan lagi ke posisi garis yang sama. Nah, sementara yang ini, nah kalau yang ini bedanya dikumpulkan satu titik, yang ini disebarkan karena dia melengkung ke luar ini, maka dia pemantulannya keluar, ya, pemantulannya keluar. Nah, sinar pantul ini tidak ketemu pada satu titik yang sama. Kalau yang ini kan sinar pantulnya ketemu pada titik yang sama. Nah, kalau sinar pantul ketemu pada titik yang sama, ini disebut nyata. Sementara ini sinar pantul tidak ketemu, maka ditariklah garis, ya, menyebar, ya, istilahnya divergen. Karena tidak ketemu sinar pantulnya, ditariklah garis, sinar pantulnya ini ditarik, ketemulah satu titik. Nah, kalau pertemuan antara sinar pantul namanya nyata. Kalau pertemuan dari perpanjangan sinar pantul, ya, jadi ini perpanjangan sinar pantul, nah, ini disebut maya. Jadi ini terfokus secara maya, kalau ini terfokus secara nyata, ya. Jadi cermin cekung, cermin cembung punya fokus, ya, ada fokusnya. Konvergen mengumpulkan, divergen menyebarkan sinar. Nah, karena pada materi ini, pertemuan kali ini kita hanya membahas pada cermin datar, ya, jadi fokusnya pada cermin datar. Pak WK akan menjelaskan cermin datarnya saja, ya. Oke, langsung ke sifatnya. Bagaimana dengan sifat bayangan pada cermin datar, ya? Nah, ini sifatnya bisa kita lihat. Ini ada pulpen, ya, atau spidol. Nah, ini ternyata kepala sama kepala, ya, ujung sama ujungnya ketemu, ya, tidak terbalik, tegak ini berarti. Kemudian ukurannya sama. Terus bayangan, ini bayangannya, ini yang realnya, bayangannya seolah-olah di dalam cermin. Kalau seolah dalam cermin berarti itu maya. Jadi bisa kita dapatkan kesimpulan bayangannya maya, ya, seolah-olah di dalam cermin atau di belakang. Bayangannya tegak, kepala sama kepala, sama besar ukurannya, ya, tingginya juga sama. Nah, selanjutnya, nah ini kita lihat di sini ada foto. Nah, ini jaraknya ada 2 hitam 1 putih. Kemudian kita dekatkan pada cermin datar. Nah, ini bisa kamu amati, ternyata sama, 2 hitam 1 putih. Nah, ini menunjukkan sifat dari cermin datar, jarak benda sama dengan jarak bayangan. Nah, ini sifat keempat. Nah, berikutnya, ini ada tulisan Xavier. Kita dekatkan ke cermin datar. Nah, ternyata ini tidak bisa terbaca sempurna, terbalik ini. Tapi ini bisa kamu amati, terbaliknya bukan atas bawah, tapi kanan kiri.
ya, terbaliknya kanan kiri. Nah, itu sifat yang kelima. Cermin datar membalik kiri kanan atau kanan kiri, sama saja. Nah, dari sifat membalik kiri kanan ini dimanfaatkan untuk ambulans. Tulisan ambulan pernah lihat yang ada di depannya, ambulan itu ditulis terbalik. Ya. Nah, alasannya ini. Ya, kita amati ini videonya. Nah, ini ada tulisan ambulans. Ambulannya terbalik, kita dekatkan ke cermin datar. Nah, ternyata di cermin datar bisa terbaca. Kalau Xavier ini tidak terbaca kan? Nah, sementara di sini terbaca. Ini membuktikan cermin membalik kanan kiri. Nah, yang warna biru-biru ini ciri-ciri khasnya cermin datar. Sementara yang hijau ini ciri khasnya cermin. Jadi berlaku untuk semuanya, cermin datar, cermin cekung, cembung. Kenapa Pak WK nyebut seperti itu? Ini bisa kamu amati. Kenapa ditulis seperti ini? Alasannya biar spion kan cermin cembung. Ya, biar spion itu bisa membaca tulisan ambulan dengan jelas. Jadi kalau ada pengendara, ya, ada ambulan, pengendara yang di depan itu bisa melihat di spion, bisa terbaca tulisannya jelas ambulans. Nah, jadi membalik kiri kanan ini berlaku pada semua cermin datar, cekung, dan cembung, membalik kanan kiri. Nah, ini sifat-sifatnya, coba kamu amati ya, bisa kamu amati di rumah sendiri. Oke, sekarang yang selanjutnya, ini Pak WK punya cermin datar ya, ini bagian depan, ini bagian belakang, kemudian ada pensil di depannya, kemudian ada pengamat ya. Pengamat berarti yang melihat bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, prosesnya bagaimana ya, tetap menggunakan hukum pemantulan. Kita coba sekarang ya, Pak WK ilustrasikan seperti ini ya. Ini bagaimana pembentukannya, dimulai dari ujung kepala, biar kepalanya terlihat yang paling atas, jadi sinar datangnya dari atas dulu. Nah, ini bisa kamu lihat sinar datangnya tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti sinar pantulnya dikembalikan pada posisi yang sama ya. Jadi ketika mengenai cermin akan dipantulkan. Kalau tegak lurus dipantulkan ke garis yang sama. Nah, sinar pantulnya ini yang menuju ke mata. Ya, jadi prosesnya sinar datang mengenai benda teruskan ke cermin lalu dipantulkan menuju ke mata. Itu proses melihatnya. Ya, melihat bayangan yang di cerminnya. Nah, ini setelah kepala kita coba yang ujung bawahnya ya, jadi harus ada ujung atas sama ujung bawah biar semuanya terlihat bayangannya. Sinar datang kena cermin cermin datar, maka akan dipantulkan sinar pantulnya menuju mata ya. Di sini ada garis normal, berarti sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, berlaku hukum pemantulan. Nah, bayangannya ada di mana? Bayangannya ada di perpanjangan. Nah, ini kan bayangannya bukan ini ya. Bayangannya itu perpanjangan dari sinar pantul. Jadi sinar pantulnya diperpanjang ya. Jadi jadi kalau sinar pantulnya perpotongan sinar pantul ini. Nah, bayangannya kan di cermin datar. Jadi bukan di mata terbentuknya, di cerminnya. Atau logikanya gini, kamu bercermin di cermin datar ya. Kemudian kalau bayangannya ada di samping kamu langsung, itu nyata, tapi nggak mungkin kan, karena bayangannya ada di dalam cermin. Nah, kalau di dalam cermin itu namanya maya. Jadi maya itu karena perpanjangan sinar pantul ini ya. Jadi bukan perpotongan sinar pantul, tapi perpanjangan sinar pantul ya. Nah, ketika diperpanjang sinar pantulnya terbentuklah bayangan maya. Jadi bayangan maya itu di belakang. Kalau bayangannya ada di sampingnya ini horor ya. Kamu bercermin di cermin datar, bayanganmu di sampingmu. Oke, jadi itu perbedaan ya untuk bayangan nyata dan maya.
Lalu perpanjangan sinar pantul ini maya. Nah, sehingga di sini seolah-olah di dalam cermin ya, itu bayangan maya. Kesimpulan tadi sama seperti sifat bayangan, tinggi bendanya sama, jarak bendanya dan jarak bayangan sama ya. Nah, ini termasuk proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Contoh lain ya. Contoh lainnya ini bisa jadi ada bunga sama vasnya. Ini cara menggambarkan pembentukan bayangan. Pasti dimulai dari ujung sama bawah. Ya, biar atas bawahnya terlihat. Itu yang paling gampang. Nah, contoh lain ini. Nah, pengamatnya di sini, ini melihat benda di sini. Nah, ini perpanjangan, ini namanya perpanjangan sinar pantul. Perpanjangan sinar pantul bayangannya maya. Nah, atau ilustrasi yang lebih enak ini, kamu bercermin. Nah, ini tangan kiri ya, tangan kiri. Jadi tangan kiri di bayangannya seolah-olah tangan kanan. Ini berarti menunjukkan membalik kanan kiri. Nah, ini sama saja ya. Contoh di soal UN, gambaran bayangan yang tepat untuk cermin datar. Ingat tadi cermin datar tegak ya. Otomatis yang C salah karena ini terbalik, B juga salah, ini terbalik. Nah, A dan B. Nah, tinggal kita menggunakan jarak benda sama dengan jarak bayangan. Ya, ujung jempolnya ini ke cermin sama ujung jempol ini ke cermin. Nah, jelas beda ya. Nah, ini yang paling tepat. Yang D. Ya. Nah, nanti bisa kamu coba di latihan soalnya di Office 365. Selanjutnya, nah, pernahkah kamu bercermin pakai cermin rias, terutama yang cewek ini, bercermin di cermin rias, ya, itu otomatis yang terlihat hanya muka kamu saja, wajah yang terlihat. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau kamu ingin melihat seluruh bayanganmu dari kepala sampai kaki, berapa panjang minimum cermin datar yang akan kamu gunakan? Nah, bagaimana? Ya, ini misalkan ada dinding, ada cermin datar yang nempel, dan ini ada Pak WK, ya. Ini agak melotot ya. Ini ada Pak WK bercermin di cermin datar. Nah, tak kasih keterangan dulu. Ini tinggi Pak WK. Pak WK simbolkan HP. Kemudian ada tinggi cermin HC. Kemudian karena ujung sama kaki ini yang nanti sinar datangnya lewat, yang terlihat rambut paling ujung, paling bawah kaki. Kemudian Pak WK melihat bayangan Pak WK sendiri menggunakan panca indera mata ya. Selanjutnya ini mata Pak WK tarik garis lurus sampai cermin. Pak WK simbolkan ya, ini simbolnya M, ini M aksen. Nah, jadi ada simbolnya semua. Untuk kaki K, rambut R, mata M, Pak WK tarik garis lurus, M aksen. Nah, selanjutnya mulai dari atas sinar datang. Ya, sinar datang menuju cermin datar. Kemudian dipantulkan menuju mata biar terlihat kepalanya ini yang paling atas. Nah, kemudian dari kaki sinar datang mengenai cermin, kemudian dipantulkan menuju mata biar dari kaki bisa terlihat. Nah, berlaku hukum pemantulan, ada garis normal. Ini Pak WK simbolkan yang atas garis normal N1, ini N2 ya, Pak WK simbolkan. Tentunya punya sudut datang sama dengan sudut pantul, nilainya sama. Nah, bayangannya itu perpanjangan sinar pantul. Ini sinar pantulnya ditarik panjang, seret. Ini sinar pantulnya ditarik memanjang, seret. Nah, ketemulah ini rambut, bayangan rambutnya di sini yang atas. Nah, ini bayangan kakinya yang bawah.
Nah, warnanya Pak WK bedakan biar kelihatan ini yang realnya, ini yang image-nya, ya, yang bayangannya. Nah, pertanyaannya, kembali ke pertanyaan, kita analisis panjang minimum. Kita analisis panjang minimum cermin atau HC-nya berapa? HC di sini ini kan titik normal 1 ke M aksen ditambah M aksen sampai normal 2, itu tinggi cermin, ya, N1 M aksen tambah M aksen N2. Nah, N1 M aksen ini kalau ditarik ke garis ini itu sama dengan setengahnya RM, Nah, sementara M aksen N2 itu setengahnya MK, mata sampai kaki. Jadi bisa tulis seperti ini. Nah, kemudian Pak WK permudah, setengahnya dikeluarkan jadi RM tambah MK. RM sampai MK itu berarti kan tinggi Pak WK, HP. Berarti rumusnya ketemu. Panjang minimum cermin datar yang digunakan agar terlihat keseluruhan yaitu setengah tinggi badan Pak WK. Nah, ini persamaannya. Langsung aja ke contohnya, ya. Oh, atau ini persamaannya ya untuk setengah tinggi badan. Nah, bagaimana dengan posisi cermin dari lantai sampai ke atas ini? Nah, ini minimalnya setidaknya setengah dari MK. Ya, ini kan bisa kamu lihat sudut datang sama dengan sudut pantul, otomatis jaraknya ini dari mata ke garis normal ini, garis normal ke kaki, jaraknya sama. Jadi karena jaraknya sama ya otomatis ini tinggi cermin datarnya ya setengah MK. Oke, kita terapkan kedua persamaan ini. Nah, jadi kalau Pak WK punya tinggi 174, maka panjang minimum cermin datarnya berapa? Ya tinggal menggunakan ini, ya, panjang cermin ya setengah tinggi Pak WK, ya. Jadi panjang cerminnya ini cukup 87, itu sudah bisa terlihat bayangan secara keseluruhan. Nah, jika jarak rambut sampai mata Pak WK ini, rambut sampai mata itu 10 cm, berapa tinggi cerminnya? Ya, tinggi cerminnya berapa? Nah, RM kan berarti RM-nya 10 cm, ini RM 10 cm. Nah, kalau tinggi Pak WK keseluruhan kan 174. 174 dikurangi 10 cm. Ya. 174 dikurangi 10 cm. Maka MK-nya ketemu. MK-nya 174. Nah, berarti setidaknya tingginya di sini dari cermin ke lantai itu 82 cm. Dengan tinggi 82 cm, panjang cerminnya 87 cm, maka Pak WK bayangannya akan tercover seluruhnya dari rambut sampai kaki. Nah, ini pembentukan bayangan secara keseluruhan, panjang minimumnya, ya, tinggi cermin sampai ke lantai. Next. Nah, sekarang Pak WK ini ada cermin datar. Kalau lurus seperti ini kan berarti menunjukkan sudut 180 derajat. Nah, kalau sudutnya 180 derajat, benda satu, maka bayangannya yang terbentuk juga satu. Nah, sekarang kalau Pak WK punya dua cermin datar yang Pak WK bentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau sudutnya 90 derajat, berapa jumlah bayangannya? Ya, misalkan ada benda di sini, ada pengamat. Ya, bendanya satu, bayangannya berapa? Apakah tetap satu atau nambah? Ya, mungkin pernah ke area permainan yang bayanganmu bisa jadi banyak. Nah, ini kalau sudutnya 90, bayangannya berapa? Kita coba gambarkan dulu ilustrasinya, ya. Jadi kita akan bahas berapa banyak bayangan yang terbentuk
pada dua cermin yang membentuk sudut. Nah, ini ada benda, ya. Pak WK tarik garis lurus. Ini sinar datang, karena membentuk 90 derajat, maka dipantulkan pada garis yang sama. Kemudian bayangannya kita tarik garis, ya. Nah, terbentuklah ini bayangan 1, bayangan 2 ini, ya. Dari mana terbentuknya? Terlihatnya dari mana? Lah ini kan ini ditarik. Nah, dilihat oleh mata. Jadi bayangan ini terlihat oleh mata. Ini juga dari sini, ya. Kemudian dari mata melihatnya dari mana? Ya, jadi ini Pak WK bayangan 1, nah ini bayangan 2-nya. Nah, dari mana? Nah, dari sini. Ya. Jadi benda ini membentuk bayangan di sini. Ya. Kemudian karena ini cermin, ya, sinar pantulnya, ya, ini jadi sinar datang. Kemudian dipantulkan menuju ke mata. Akhirnya bayangan kedua terlihat. Apakah bayangannya cuma 2? Nah, kita cross check lagi sekarang, ya. Kita cross check lagi, kita tarik. Ini kan sinar pantul. Kalau sinar pantul berarti harus ditarik. Ini kan sinar pantul tadi ditarik, ya. Ini sinar pantul ditarik, kemudian membentuk bayangan juga, ya. Ini sinar datang, Pak WK coba lagi pakai yang tengah. Nah, ini membentuk sudut. Kalau membentuk sudut dipantulkan lagi membentuk sudut. Nah, kena cermin lagi, dipantulkan lagi sampai mata. Nah, ini sinar pantul. Pak WK tarik garis, ketemunya juga di sini. Jadi bayangannya ada 3. Ya, untuk menggambarkannya mungkin kamu tidak perlu. Yang penting nanti bagaimana penyelesaiannya dalam soal-soal. Nah, ini realnya. Jadi ini ilustrasinya, ini realnya. Jadi kalau ada spidol 1, bayangannya ini bisa kamu lihat ada 3. Ya, ini sudutnya 90. Nah, persamaannya gampang sekali. Tinggal menggunakan N, itu banyaknya bayangan, delta, ini theta, ini sudut yang dibentuk 2 cermin datar, ya. N sama dengan 360 dibagi theta dikurangi 1. Nah, contohnya ini buktinya apa kalau bayangannya 3, ya. Sudutnya kan 90 ini, ya. Berarti 360 bagi 90 berapa? 4 kurangi 1, 3. Nah, terbukti kan secara teoritis maupun secara penggambaran. Contoh lagi sekarang, ya. Jadi di sini untuk 90 derajat bendanya 1, cerminnya 90 derajat, bayangannya 3. Contoh, bagaimana kalau 120? Nah, ini sudah jelas kan, terlihat 3. Nah, kita masukkan ke rumusnya aja, coba. 360 bagi 120, itu kan 3 kurangi 1, 2. Nah, ini cocok kan, terbentuk 2. Nah, terus ini 72. 360 bagi 72 itu 5 kurangi 1, 4. Lah ini 1, 2, 3, 4, cocok, ya. Kemudian 50, 360 bagi 50 itu 7,2 kurangi 1, 6,2. Dibulatkan ke bawah karena angka belakangnya 2, ya. Dibulatkan ke bawah jadi 6. 6 dari mana? Ini kita lihat 1, 2. Ini kan terpotong ini, berarti ini dianggap 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini proses menentukan banyaknya bayangan pada cermin yang dibentuk sudut. Oke, mungkin ini yang bisa Pak WK jelaskan tentang cermin datar. Untuk penjelasan tentang cermin cekung, cermin cembung untuk pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian pertemuan Pak WK yang membahas pembentukan bayangan pada cermin datar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, ya, anak-anakku.